Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi di channel aku Tengku Sobur Channel. Baiklah, kali ini aku akan perkenalkan diri dulu. Nama aku Tengku Sobur, biasa dipanggil Sobur. Dan aku jurusan di Teknik Struktur di Universitas Maluku Saleh di Aceh. Jadi banyak banget tuh kawan-kawan yang bertanya gitu ya kan guys. Bagaimana apa aja sih yang ada di dalam ada alat arsitektur itu gitu, dan aku akan beritahu ke kawan-kawan semuanya apa aja sih isi di dalam tas tersebut. Nah gitu ya, cek kita terus. Oke, yang pertama ialah harus sediakan ialah kertas gambar. Kertas gambar ini itu sangat penting sekali untuk seorang arsitektur gitu, dan mereka itu harus membuat sebuah analisis yang harus mereka kerjakan gitu. Nah ini yang paling utama sih kertas ini, karena proyek kerjanya seorang arsi itu ya ini gitu kertas ini. Dan ukuran kertas ini tuh kertas A3, jadi ya A4 tuh ya seperti di depan seperti ini. Nah ini ya, nomor satu yang. Oke guys, selanjutnya yang kedua adalah harus disiapkan yaitu tabung. Nah ini ya, udah apa? Jadi tabung ini ialah kuncinya agar tugas-tugas yang kita lakuin itu kita gulung dulu. Ini caranya kita gulung, tugas-tugas kita gulung agar tidak berantakan gitu guys. Kita masukin di dalam ini dan langsung kita pakai di dalam punggung sehingga jadi aman. Oke guys, ini dia yang kedua itu. Tabung arsitektur paling penting untuk seorang arsi membelinya gitu, murah kok, cuman saya beli kemarin tuh 50.000. Oke, yang ketiga itu adalah alat arsitektur. Ini dia guys, ini dia. Nah yang ketiga ialah sebuah laptop. Ya laptop Anda harus ada gitu kan. Nah ini dia seorang arsitektur. Sudah nggak sih ada desain gue? Nah ini dia guys, yang ketiga itu harus disiapkan seorang arsitektur gitu guys. Karena tanpa adanya sebuah laptop atau komputer yang kita kerjakan, maka proyek kita dalam membuat arsitektur itu nggak ada gitu. Desain-desain arsitek yang akan kita lakukan itu nggak bisa gitu. Ada lagi desain yang saya buat. Oke guys, itu yang ketiga ya, harus ada laptop. Terus selanjutnya yang keempat nih guys, yang harus disiapkan seorang anak arsi adalah media roll. Ini adalah roll untuk mengukur skala-skala yang ada di kertas yang mau kalian buat. Nah ini dia. Jadi roll ini dapat mengatur nih guys untuk bisa hasil yang kita buat itu maksimal gitu guys. Nah ini juga susah gitu karena kita bergaris saja tuh masih miring-miring gitu guys. Jadi ini yang paling penting juga seorang arsitek yang harus dibeli alat-alatnya gitu. Dan selanjutnya guys, yang kelima ya guys. Oke, yang kelima itu adalah yang harus disiapkan seorang arsi ialah ini dia guys. Ini dia. Nah, alat-alat pensil ini dia yang kelima. Jadi ini harus disiapkan nih guys, mulai dari pensil ini aja. Pensilnya ini aja itu sampai ada 7 model gitu guys, dari pensil B1, B2, B3, B4 sampai B7 juga ada nih guys, semua harus. Selanjutnya ada cat warna untuk memberikan ya kecantikan lah, seperti pada gambar ini juga kita harus warnain supaya lebih jelas gitu. Dan selanjutnya juga harus ada gunting, dan selanjutnya sih akan saya jelaskan juga pembuatan market juga harus penting juga gitu. Kertas market itu juga bisa dijelaskan. Yang selanjutnya guys, yang di kamar kalian itu harus pentingnya lah alarm ini, karena seorang arsitektur tuh memang kuat sekali untuk bergadang gitu guys. Jadi harus kita maksimalkan dengan optimis waktu-waktu yang kita jalankan. Contohnya kita mau masuk kuliah itu jam berapa ya? Jam 9 gitu. Jadi kita harus usahain berdering nih. Kalau enggak bahaya gitu guys, kita sampai telat dan bisa didiskualifikasi dalam tugas-tugas yang kita berikan. Padahal kita udah memberikan terbaik gitu guys. Aduh. Oke guys, sekian dulu ya alat-alat dari arsitektur itu. Jadi mungkin soal arsitektur ada tambahan lagi, kalian bisa komen di bawah sini. Thank you so much guys. Gue capek banget. Baiklah guys, sekarang saya jalani semester 7. Jadi alhamdulillah sudah selesai selama 3 tahun di arsitektur. Dan saya memberikan sebuah tips gambaran ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru agar tidak kesulitan gitu guys. Dan
tentunya harus kerja keras yang nyata gitu untuk mewujudkannya. Sabar, kuncinya harus sabar, istiqomah, dan ingat orang tua agar kita tuh semangat dalam menjalankan tugas arsitektur. Karena kebanyakan arsitektur tuh nggak sanggup gitu guys. Mereka langsung putus semangat dan patah semangat, gugur di medan perang. Oke guys, sekian dari video yang saya buat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke anak-anak arsitektur yang ada di seluruh Indonesia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.